Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi, kalian dalam keadaan pagi, sehat Bu. ya. Ya, Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi sifat kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Oke. Nah, sekarang Mbak Ani, ayo memimpin berdoa ya. Oke. Mari teman-teman sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Ani. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Walaupun dalam situasi pandemi yang seperti ini, kita tetap harus semangat belajar ya anak-anak. Pada hari ini, kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Atau tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini? Ada Bu, Eka Siapa katanya ya? nggak masuk. Oh. Eka katanya sakit Bu. Oh ya, semoga Mbak Eka cepat sembuh ya. Iya. Hari ini saya akan menayangkan tujuan pembelajaran pada hari ini ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah menganalisa senyawa kovalen polar dan non-polar. Menganalisis proses terbentuknya ikatan logam pada suatu logam, kemudian menyajikan dan menyimpulkan hasil percobaan mengenai karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan sifat fisika. Minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang ikatan ion dan ikatan kovalen ya anak-anak. Nah, ikatan ion itu ikatan yang bagaimana? Coba Mbak Uci. Ya, kamu sudah menjawab Bu. Ya. Ikatan ion itu terbentuk karena salah terima elektron. Iya. Dari logam dan non logam. Iya, pintar sekali Mbak Uci. Kemudian kalau ikatan kovalen apa Mbak Ani? Ikatan kovalen itu terbentuk karena pemakaian bersama sepasang atau lebih elektron Bu. Oh ya, pintar sekali anak-anak ya, tetap semangat ya. Nah, sekarang saya akan menayangkan sebuah gambar, nanti kalian perhatikan ya, di gambar itu ada apa saja, nanti kita hubungkan dengan materi kita. Nah, amati gambar ini. Banyak sekali asap yang sering sekali mengalami hujan asam. Karena apa? Karena adanya gas belerang dioksida yang dihasilkan dari pabrik-pabrik penambangan emas di kota tersebut. Sudah kalian amati ya gambarnya anak-anak? Sampun Bu. Nah, dari gambar yang kalian amati, apa yang kira-kira bisa kalian amati? Coba Mbak Ani, apa yang bisa kalian amati? Itu asapnya banyak sekali Bu, kayaknya polusi udara Pak nggih? Iya, nah Mbak Uci, kira-kira polusi udara yang ditimbulkan dari pabrik itu kira-kira apa saja? SO2 mungkin ya Bu ya. Oh iya, SO2 itu apa Mbak Ani? Tahu SO2? Nama senyawanya SO2. apa? Sulfur dioksida Bu. Iya, pinter ya. Nah, sekarang SO2 kita hubungkan dengan ikatan ya. SO2 itu dia ikatannya apa Mbak Uci? Ikatannya adalah kovalen. Iya, kenapa kovalen Mbak Ani? Tidak tahu. Nah, Mbak Uci bisa menjawab? Mungkin karena penggunaan pasangan elektron bersama-sama. Iya. Nah, disebut kovalen karena pertama dia disusun dari unsur non logam dan non logam. Kemudian kalau dilihat dari struktur Lewisnya, maka dia terjadi penggunaan elektron bersama-sama dan ada juga yang dia menggunakan elektron dari salah satu atomnya atau unsurnya gitu ya. Jadi dalam SO2 itu ada dua ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi gitu ya. Oh iya.
Nah, Devo. selanjutnya kita melihat simulasi tentang senyawa kovalen, membedakan kovalen polar dan kovalen non polar. Diawali dari air ya, air yang saya masukkan ke dalam burette ini, apa yang terjadi? Nah, dia ketika di dalam mistar, dia tertarik oleh medan magnetnya. Kemudian CCl4, ketika saya masukkan, dia lurus gitu ya. Kemudian ketika alkohol saya masukkan, kemudian saya alirkan, ternyata dia berbalik arah gitu ya, tidak ke arah mistarnya. Nah, kemudian asam cuka itu ketika dialirkan dia ke arah mistarnya gitu ya. Nah, setelah kamu amati gitu, apa yang terjadi dari reaksinya gitu ya. Nah, kamu juga akan bisa melakukan simulasi ini ketika kamu masuk ke laman ini. Ada diskusi. Tidak ada elektronegatifan. Nah, sedangkan kalau ikatan non-polar, ini kedua atom yang berikatan tidak memiliki tidak ada elektronegatifan. Nah, kemudian untuk membedakan senyawa polar dan non-polar, kalau senyawa polar itu biasanya tertarik ke medan magnet. Tepuk tangan. Kemudian sekarang kita lanjut ke kelompok 2 ya, kelompoknya Mbak Eko. Ayo silahkan Mbak Eko. Mencoba mempresentasikan ya Bu. Sudah kalian berikan. Nah, sekarang kita akan mengambil kesimpulan ya dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, senyawa kovalen polar itu dia ditunjukkan dengan dia dapat ditarik oleh medan magnet gitu ya, dibuktikan dengan simulasi yang sudah saya berikan ya. Senyawa nonpolar, kovalen nonpolar itu dia mempunyai sifat dia tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Dilihat dari simulasi yang sudah kalian amati, itu dia tidak tertarik tapi dia langsung lurus turun ke bawah ya anak-anak. Yang kedua, dia momen dipol 0. Kalau yang polar momen dipolnya lebih tidak sama dengan 0, lebih momen dipolnya lebih dari 0. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada pertanyaan atau materi apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran kita hari ini? Sampun Bu. Sudah jelas ya? Oh ya. Sampun. Nah, kalau sudah jelas, saya ingin sekali mengukur kemampuan kalian. Sudah paham benar atau belum gitu ya? Nah, LKPD sudah saya terima. Nah, sekarang kalian kerjakan post test hari ini. Di pembelajaran hari ini saya minta Mbak Puci untuk memimpin berdoa ya. Ya Bu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah semangat, sudah hebat sekali ya, bisa berdiskusi, bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tetap semangat belajar ya. Bu. Jangan pergi-pergi. Kalau misalnya terpaksa kalian harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, kemudian mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah COVID ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.